Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Sulasana, akuntansi karyawan A. Sekarang saya akan membuat video tugas komputer bisnis pertemuan ke-10. Di sini merupakan tugas yang akan saya kerjakan. Materinya itu adalah mengenai korelasi, regresi, koefisien, determinasi. Saya akan membacakan sedikit mengenai pengertian atau penjelasan tentang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Korelasi adalah salah satu teknik produk momen statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara minus 1 sampai dengan 1. Sedangkan regresi adalah analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan Y sama dengan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas untuk menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R kuadrat merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada metode statistik. Ini merupakan rumusnya, korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Sekarang saya akan langsung mengerjakan tugas yang diberikan, yaitu yang pertama, menghitung korelasi dan regresi sederhana. Korelasi X1 min Y dan regresi X1 min Y. Yang pertama, sekarang saya akan langsung mengerjakan mencari korelasi X1 Y dan regresi X1 Y. Kualitas pelayanan dan jumlah pembeli. Yang pertama kita langsung ke sini ke data. Tadi saya sudah membuat data analisisnya, langsung saja klik data analisis, kemudian kita cari correlation. Nah, kemudian kita langsung drag semuanya ini. Di sini, kemudian kita pilih ini, dan enter. Nah, ini adalah hasilnya. Langsung saja saya mencari regresinya, sama kita ke data analisis, kemudian cari regresi. Dan kita pertama drag jumlah pembeli atau Y, kemudian ringnya kita drag X, kualitas pelayanan, pramuniaga, kemudian kita checklist label, output range-nya di sini, dan enter. Ini adalah hasilnya. Nah, atau bisa kita lihat di sini. Nah, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan pramuniaga dengan jumlah pembeli sebesar 0,403. Berdasarkan tabel, kereratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Seperti yang tadi di sini, seperti yang ini, yang dijelaskan di dalam buku, tingkat keeratan korelasi, interval koefisien, tingkat keeratan korelasi. Yang sini, jadi yang tadi, jadi yang ini adalah hasilnya kuat. Kemudian yang regresinya,
yaitu pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R kuadrat sama dengan 0,403, ini sama dengan 0,1625, atau ini. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16,25%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75%. Nah, yang kedua, saya akan menghitung korelasi X2 min Y dan regresi X2 min Y, atau jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Tabelnya, kita langsung saja mencari korelasinya. Langsung ke data analisis, kemudian korelasi, ini sudah di drag seperti ini, langsung ke sini, dan enter. Hasilnya. Lalu regresinya, data analisis, regresi. Nah, yang pertama, ini adalah jumlah pembeli, kemudian jumlah pengunjung X2. Ini di sini, kemudian enter. Ini hasilnya. Nah, atau bisa kita lihat di sini. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli sebesar 0,787. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. 0,787. Ini juga sama. Nah, kemudian yang regresinya adalah pengaruh jumlah pengunjung. Ini hasilnya sama. Pengaruh jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 atau R kuadrat, sama dengan 0,787, sama dengan 0,619. Nah, ini. Nah, artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 61,91%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 38,09%. Kemudian saya akan mengerjakan yang korelasi X1 min X2 dan regresi X1 X2. Nah, ini, atau kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung. Saya langsung saja mencari data analisisnya. Maaf, korelasinya maksudnya sini. Terus kita drag. Ini hasilnya. Lalu regresinya, data analisis, regresi, jumlah pengunjung, data Stramoniaga, dan enter. Ini hasilnya. Kita bisa kita lihat di sini. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,181. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. 0,181. Sama ya hasilnya. Kemudian yang regresinya, ini hasilnya. Pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pengunjung X2 dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 sama dengan 0,181, sama dengan 0,033. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 3,27%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 96,73%. Ini juga sama ya.
Langsung saja ke yang terakhir, yaitu menghitung korelasi dan regresi berganda. Korelasi dan regresi X1, X2 sama dengan Y. Nah, tahu kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Saya langsung cari korelasinya. Data analisis, relation, drag semuanya. Kemudian oke. Ini hasilnya. Kemudian langsung regresinya, data analisis, regresi, kemudian ini jumlah pembeli, kemudian range-nya ini, kemudian enter. Ini hasilnya. Lihat yang korelasi. Hasil perhitungan diperoleh korelasi positif antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung secara bersama-sama sebesar 0,689. Berdasarkan tabel, Keratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Ini hasilnya. Sama ya. Kemudian yang regresinya adalah pengaruh kualitas pelayanan X1 dan jumlah pengunjung X2 terhadap jumlah pembeli Y dapat digunakan rumus determinasi, yaitu ini ya, 0,689 kuadrat R square atau R square diperoleh hasil sebagai 0,4747. Artinya, pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli 47,47%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52%. Jika kualitas pelayanan pramuniaga dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai nilai tertinggi itu 50, 5 sama dengan skor tertinggi kali 10, atau sama dengan jumlah instrumen. Berapa jumlah orang yang akan membeli? Ini dapat diselesaikan dengan regresi berganda. Ya, tadi. Nah, jadi ini hasilnya. Dengan yang saya. Hasilnya sama. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.